Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga, apinya air, airnya api. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kenapa? Ialah yang disebut mudabbir. Apa arti mudabbir? Yang mengatur, yang mengurusi dua alam besar yang disebutkan di sini. Alamul malak, jadi yang pas bacanya malak kan? Alamul malaki wal malakut. Malak berarti alam nyata. Bisa lihat saya? Bisa dengar suara? Oke, coba sentuh teman sampingnya. Antum di alam ini nggak coba sentuh? Ada? Maka alamul malak itu alam yang bisa diindrai dengan 5 panca indera. Panca kan 5 ya? Ya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, disentuh, dicium baunya. Disebut dengan alamul malak. Yang kedua, wal malakut, dan alam malakut. Malakut ini alam para malaikat. Disebut kerajaan malaikat-malaikat ahli zikir. Jadi Sayyidina Nabi SAW, jika ruhnya naik ke alam malakut, kalau turun maka beliau mengajarkan zikir. Muncullah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah dzil izzati wal jabarut, subhanallah dzil izzati wal kibriya. Nah, itu semua zikir-zikir malaikat yang kita baca. Bedanya apa? Satu malaikat, satu zikir. Kalau kita, satu orang bisa baca zikir. Benar. Jadi ketika Nabi naik ke alam sana, Nabi melihat di langit ini ada zikir subhanallah, ini alhamdulillah, terus sampai ke atas. Itulah yang disebut subhanallah walhamdulillah tabla'ani ma bainas samai wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maksudnya kalau ada orang zikir subhanallah manusia, itu langsung dikerubungi oleh malaikat. Jika zikirnya sendiri, maka malaikat yang datang cuma malaikat-malaikat munfarid. Jika zikirnya jama'i, maka malaikat berjamaah datang dan mengatakan, halummu ila hajatikum, wahai sahabatku para malaikat. Ini malaikat ngomong sesama mereka, hajat kalian ada di sini. Maka ta'amul malaikah at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Jadi makanannya malaikat bukan makanan fisik, makanannya adalah zikir yang dibaca. Maka di mana ada orang berzikir, itu malaikat ikut menyantapnya. Tapi yang menyantap adalah ruh malaikat. Ruh malaikat itu nggak makan seperti kita, tapi dia senang girang. Karena malaikat bukan makhluk yang seperti kita yang makan minum secara fisik. Jadi ungkapan ta'amul malaikah bukan berarti malaikat makan, ini istilah aja. Seperti orang mengatakan makanan hati, makanan pikiran, bukan berarti makanan fisik. Ya, istilah-istilah ini sering dipelesetin oleh orang yang tidak paham. Sama seperti Imam Sya'rani mengistilahkan Abu Ruh, Bapak Ruh. Banyaklah kiai-kiai sekarang yang protes dengan istilah itu, padahal itu istilah di kitab-kitab lama. Ya, Bapak Ruh, Induk Ruh, itu biasa. Setiap kita ini kan punya nasab, benar gak? Nasab biologis, bin. Tapi kita mesti punya nasab ilmu. Itu yang disebut nasab ruh. Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali di sini? Ada ya, termasuk saya nggak. Saya ini kuku juga Ghazali juga masuk.
Imam Ghazali buang ingus, mungkin ingus itu saya. Betapa hinanya dibandingkan Imam Ghazali, gak ada apa-apanya. Imam Ghazali masih punya mursyid, dan ditulis namanya di kitab Ihya, namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Di beberapa cetakan ditulis Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali Al-Farmadi ini gurunya beliau itu namanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Gak puas ngaji ke Abul Qasim, beliau pindah kepada Abdul Khaliq Al-Karkani. Dari mereka lah Imam Ghazali mendapatkan sanad thariqah. Makanya Imam Ghazali itu zikirnya yang paling banyak dipakai dua, zikir Allah, Allah, dan la ilaha illallah. Zaman sekarang jadi tarekat Naqsyabandi, jadi Qadiriyah, jadi Khalwatiyah, jadi Syaziliyah, itu pecah-pecahan dari tarekat beliau semua. Ya. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syazili mengatakan, Al-Ihya, Ihya'un, kitab Ihya menghidupkan hati. Fa kullu Syaziliyun Ghazaliyun, fa kullu Naqsyabandiyun Ghazaliyun, fa kullu Qadiriyun Ghazaliyun. Fukullun, ya, bisa dibaca kullun atau kullu qadiri. Setiap orang yang Naqsyabandi, Qadiri, Syazili, Ba'lawi, semua mereka mengatakan kami bermanhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan hatta al-yaum, sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari manhaj itu. Ya, yang menuduh saya keluar dari manhaj itu berarti tidak baca kitab Ghazali, khususnya kitab ini. Bacalah sampai kitab Tauhid wa Tawakkul, bacalah kitab Kimya'us Sa'adah, banyak lagi kitab-kitab beliau. Ada Mishkatul Anwar, Masya Allah, itu kitab. Itu yang kita ulang-ulang sekarang, cuma kita istilahkan dengan istilah yang lebih mudah. Jadi jangan heran nanti hadirin, kalau nanti ada sesama ahlu sunnah nanti menganggap saya sesat, karena saya mengembangkan yang di dalam bab at-tauhid wa tawakkul. Kenapa? Di tengah-tengah beliau nanti ngomong ini, kalau di kitab ini 330 beda tuh ya, beda kitabnya. Nanti saya tunjukin apa kata beliau. Kalau sudah sampai kepada makom baca la ilah tertinggi, maka itu disebut puncak penyikapan batin. Saat itu la yajuzu antusattara, boleh begitu, ditulis fi kitab. Nggak boleh ditulis kitab, bukan berarti nggak boleh disampaikan. Ditulis di kitab ya nggak boleh. Tapi kalau ini kearifan beliau di zaman itu. Imam Ibnu Arabi berpandangan lain, di zaman dia sudah beda, boleh ditulis di kitab, maka ditulislah dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dulu Imam Ghazali larang orang baca la maujuda illallah. Di Garut orang habis sholat zikirnya la maujuda illallah. Gawat itu. Berarti setiap masa ada ijtihad seorang alim, mungkin berbeda dengan zaman sebelumnya. Dalam tasawuf boleh, dalam fikih juga boleh kan? Dalam bab fikih apalagi, itu lebih banyak lagi perkembangannya. Itu sebabnya tarekat, misalnya nih tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Ahmad Khatib Sambas, namanya sama tapi metodenya akan sedikit berbeda dengan zaman sebelumnya, karena disesuaikan dengan masa ini. Antara kaifiat yang ada di Abah Anom beda mungkin yang jalur di sini, tapi zikirnya sama, la ilaha Allah Allah. Terbeda lagi, saya ketemu guru saya Mbah Ahmad Halwani di Magelang, beda lagi metodenya. Ada lagi Mbah Yai Asrori, tapi zikirnya sama, la ilaha illallah, tapi muqaddimah masuknya beda-beda gitu.
Baik. Lalu beliau mengatakan apa? Qad qala al-arifun ifsya'u sirr rububiyah kufrun. Membeberkan rahasia rububiyah kufur. Ini bukan kufur murtad, bukan. Bisa membuat orang yang dengarnya kufur gitu maksudnya. Bukan yang ngomong yang kufur, tapi orang lain bisa menjadi kufur kalau belum kuat ilmunya. Oke. Nah, kita mundur lagi ke awal ya. Ini cuma contoh aja. Jadi ada yang gak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti, sudurul awliya maktabatul ma'arif wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah, itu kuburan. Kalau kubur dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya, jadi boleh beda nggak? Boleh. Dajjal, Nabi Isa aja nggak berani lawan di zamannya. Nabi Musa aja nggak berani ngelawan. Di zaman Nabi Muhammad pun belum diizinkan keluar. Ahlul Badar yang melawan ribuan orang pun tidak dipertemukan fisik, bertengkar langsung, berperang langsung dengan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat. Ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga. Apinya air, airnya api. Sesatnya itu benar, benarnya itu sesat. Lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia. Itu si Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Saya suka main panahan, itu olahraga saya itu. Main kuda, seneng kuda ya. Boleh kita adu pacu ntar. Kalau masih ingat caranya ya. Di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa ya. Bukan itu. Kalau latihan begitu, kalah kita sama apa? Kalah kita, kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat, kalah kita. Kalah pasti. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman, tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong tuh. Nah, gimana cara biar selamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar, bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia, walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat. Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu, karena dia bisa ngomong makrifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener.
Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau enggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah, cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya, nggak ada ngantuk nih. Itu ada di ngantuk.